Oke, jadi teman-teman selalu nanya gua ya, kok lu cara screening saham gimana sih? Lu gimana cara bisa ambil keputusan dalam waktu cepet gitu loh. Ya cepet banget gua ambil keputusan, kalau gua pribadi nggak sampai 1 menit bisa ambil keputusan sih. Oke, bahkan mungkin lebih cepat Warren Buffett ya. Warren Buffett gua masih belum sampai level sana lah, tapi kita menuju ke sana ya. Anyway, screening saham itu nggak usah habisin waktu terlalu lama di dalam sana. Kenapa? Screening belum berarti lu belum tentu beli. Oke, jadi kita tuh cuma screening. Ya, apakah di perusahaan undervalue, lu ngerti bisnisnya nggak, lu tau GCG-nya nggak, lu tau valuasi murah tau nggak gitu loh. Nanti kalau memang lu rasa lu tertarik, valuasi murah, GCG bagus, bisnis gampang dimengerti, baru lu pedalamin. Karena lu mau beli. Kalau nggak, buat apa habisin waktu lu? Jadi sayangi waktu kalian. Sebagai investor, kita harus mengerti dan merespek waktu. It's all about time, kayak gue bilang. Kalau gua bisa ngebeli waktu, gua beli cuy. Masalahnya hal yang nggak bisa kita beli di dunia ini apa? Waktu cuy. Apapun bisa dibeli cuy, cuma waktu yang nggak bisa dibeli. Jadi, karena benar-benar mesti mikir ya untuk ke sana. Jadi gua hari ini bakal ajarin kalian. Oke, sip. Framework 10 menit analisa saham. Ya, jadi analisa saham selama 10 menit. Bagaimana sih caranya sih? Kita lihat ya. Memahami bisnis. Yang pertama dulu nih, ini paling penting. Pertanyaan pertama, apa produk utama perusahaan? Bagaimana perusahaan menghasilkan uang? Siapa pelanggan utamanya? Jika bisnis terlalu rumit untuk dipahami, biasanya investor profesional langsung melewatkannya. Prinsip sederhana, jangan berinvestasi pada bisnis yang tidak kamu pahami. Jadi kita mesti fokus ke circle of kompetensi kita. Contoh, ya ini kita ngomong 2 menit aja kan. Kalau gua nggak butuh 2 menit cuy. Contoh apa? 1 menit bisa. Apa? Oke lah, emiten gua lah. Si Gudang lah, Arman lah. Nah, apa produknya? Sewa gudang. Siapkan lahan untuk orang mau sewa gudang. Ya, atau mungkin orang mau bangun sesuatu bisa disewakan juga itu. Oke, jadi punya pergudangan, logistik berarti. Kalau ada perusahaan mau nitipin barang dia ke sana, misal dia udah impor barang, tempat persinggahan di mana dulu di gudang dia. Dan pelanggan dia itu ada dari Inggris, Cina juga ada, Cina macam Mitsui. Oke, dari Amerika macam Softtech, and many more. Sampai cold chain juga ada. Dan sekarang dia udah mengembangkan HIPS, Halal Industrial Estate. Ya kan? Terus apa lagi? Bagaimana cara menghasilkan uang? Ya berdasarkan kontrak dari klien dia yang mau menggunakan gudangnya. Udah that's it, simple. Berapa menit? Nggak sampai semenit. Cuma berapa detik. Jadi begitu loh. Udah, gue udah ngerti bisnis ya kan, ya udah. Habis itu kita lanjut ke next selanjutnya gitu. Jadi cara seperti itu. Ya. Jika bisnis terlalu rumit untuk dipahami, biasanya investor paling profesional melakukannya. Iya sama, gue bakal seperti itu juga. Gue nggak ngerti, gue nggak mau juga. Ada beberapa saham, kalau selama gue nge-live, temen-temen tuh selalu nanyakin gue. Gue nggak ngerti bisnis ya, gue skip langsung. Buat apa habisin waktu cuy? Come on lah guys. Lu hidup itu bentar doang. Lu nggak terasa nanti. Lu baru lahir tiba-tiba udah usia 50-60 tahun cuy. Sumpah. Gua aja pun terkejut cuy. Kayak gue kemarin baru sekolah nih. Baru SMA, lulus, kuliah ke Malaysia. Terus tiba-tiba ke Tokyo. Anjing, udah 10 tahun aja bangsat. Gila, gue di Tokyo 2015. Sekarang udah 2000 berapa? 2016, brother. 2026, cuy. Udah fucking 11 tahun. For fucking sake, man. Lu sadar nggak apa yang sedang lu tumbalkan? Untuk kebodohan lu dan keserakahanmu. It's your fucking time. Harta terbesar dan tak ada yang bisa menggantikannya. Bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan keluarga, bukan apapun, cuy. Tapi waktu kalian. It's your fucking time. Lu bisa pakai waktu lu itu untuk melakukan hal-hal lebih baik. Mungkin sama keluarga lu, spend waktu. Makanya kenapa gue bilang, kebahagiaan itu cepet, kesengsaraan itu lama, cuy. Lu pilih. Lu lebih milih untuk hidup panjang tapi sengsara atau hidup panjang tapi bahagia. Kalau gue lebih milih ya, hidup panjang tapi bahagia. That's it. Kenapa? Kebahagiaan itu gak bisa dihitung pakai. Lu hitungan tangan juga gak bisa. Tapi kalau kesengsaraan lu bisa hitung. 1 menit aja itu lama banget cuy.
Tapi kebahagiaan 10 tahun aja terasa cepat banget. 20 tahun cepat banget. That's what we call life is too short. You have to respect your life. Respect your time. Oke? Jadi itu yang harus tahu ya. Ini berkaitan dengan namanya psikologi juga. Oke? Jadi memahami bisnis selama 2 jam. Apa 2 menit? Ya. Kalau untuk pemula, mungkin kalian ya bisa 10 menit, bahkan bisa setengah jam. Bahkan lebih. Kalau dulu gue 1 jam. Karena gue nggak ngerti bisnis apa, gue mesti pelajari lagi. Jadi jam terbang. Oke. 2. Melihat pertumbuhan selama 2 menit. Investor kemudian melihat pertumbuhan bisnis. Hal yang diperhatikan apa? Pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba, stabilitas bisnis. Bisnis yang sehat biasa menunjukkan pertumbuhan konsisten, tidak terlalu fluktuatif. That's it. Gue juga kayak gitu. Gue dulu pas yang di live, gue pernah bilang, gue suka perusahaannya. Laba bertumbuh terus. Masih under value. Pergudangan lagi gue bilang. Sekarang gue udah beggar di sana. Cuma butuh waktu berapa lama? 6 bulan doang beggar. Iya 6 bulan beggar. That's how investor, bro. Beli tidurin udah, bangun-bangun udah beggar 200%, 300%. Simple, gampang kan? Saham itu gampang cuy. Gampang as fuck. Jangan dibawa susah. Makanya kenapa gue bilang kalau gue ngerti kayak ginian lebih cepat lebih baik. Tapi gue butuh proses hidup kan. Ada proses yang membawa gue ke tahap seperti ini. Jadi, again, nggak ada instan. Semua butuh proses, guys. Nikmati jalannya saja dan berbahagialah setiap hari. Karena rezeki itu datang kepada orang yang berbahagia. Oke? Keberuntungan bakal datang kepada orang berbahagia. Kemalangan hanya datang kepada orang yang negatif. Sip? Ya. Jadi, fokus ke pertumbuhannya. Ya, kalian bisa membaca itu. Simple. Makanya kenapa gue bilang sama kalian, kalau pemula, coba lihat dulu blue chip. Udah tuh paling simpel, blue chip dulu deh. Biasakan, guys. Biasakan dulu saja. Biar kalau itu nggak terkejut. Biar tuh ngerti, oh blue chip ini kayak gini ya, Unilever ya. Oh lagi turun nih labanya nih, kenapa? Alasannya apa? Ada alasannya. Everything have storytelling. Nggak ada, bukan spekulasi juga. Nggak ada tuh nama spekulasi aneh-aneh. Everything have storytelling. Ya, storytelling berdasarkan bisnis, bukan bandar-bandar nggak jelas. Itu analoginya, gue pergi berak, kalian juga ikutin gue berak. Liatin tai gue berapa banyak keluar. Jorok nggak kalian? Jorok lah anjir. Ya, oke, melihat pertumbuhan bisnis selama 2 menit ya. Terus 3, mengecek kualitas bisnis 2 menit juga. Kualitas bisnis bisa dilihat dari efisiensi penggunaan modal. Salah satu indikator penting adalah ROE. ROE kalau interpretasi sederhana, berkualitas bisnis itu kalau 10% di bawah 10% itu biasa. 10-20% itu bagus. 20% ke atas sangat kuat. Bisnis dengan ROE tinggi biasanya memiliki keunggulan kompetitif atau moat, ya. Jadi sebenarnya ini kita ngomong secara general dulu. Kita jangan ngomong spesifik. Karena kalian pemula, kalau gue kasih tahu spesifik, bingung kalian. Jadi gue mau kalian tuh tekankan ini ke otak kalian dulu. Ya, biar kalian ngerti dulu. Nanti kalau kalian udah mendalami ini, kalian udah ngerti, barulah kalian baru mau ekspansi skill, baru silakan. Jadi gue tuh bakal ngajarin basicnya dulu buat kalian. Ya, jadi kalian tuh mesti mikir. Kalau gua ada indikator ya ada. Kalau 10% dari market cap dia, labanya itu tuh udah pasti besar banget cuy. Contoh nih, market cap dia berapa? 1 triliun. Laba bersihnya berapa? 100 miliar, berarti 10%. Minimal banget seperti itu. Gitu. Ada juga cara seperti itu. Kalau nggak ROE. ROE itu berarti kita lihat dari equity-nya. Equity apa? Ekuitas modal kerja dia, modal bisnisnya. Kalau modalnya 100 miliar, tapi kalau balik modalnya 20 miliar, berarti kan 20%. Ya kan? Berarti 100 miliar kita pakai modal ya, 20 miliar kita balik. Berarti return equity 20%. Seperti itu. Which is bagus. Otomatis PE-nya bakal kecil gitu loh. PE kecil berarti menunjukkan bahwasanya perusahaan bisa membalikkan modal dalam waktu berapa tahun ke depan. Gitu. Kalau misalnya PE 3 kali ya, berarti dalam waktu 3 kali bisa balik modal gitu. Seperti itu kira-kiranya. Oke, jadi teman-teman bisa ngerti banget ya. Mengecek kualitas bisnis seperti itu. Ya ini cepet aja sih. Jadi teman-teman tuh iya, basicnya tuh dari blue chip dulu ya, biasakan dulu ya. Gua dulu di posisi itu kok ya. Gua bilang sama kalian, nampaknya enak gue sekarang ya, bisa ngomong saham itu gampang, gue bisa profit ribuan %, beggar sana, beggar sini, ya. Tapi tuh gue butuh jalan yang terjal, cuy. Ya, berliku-liku, cuy. Jadi orang itu gak bakal mikir proses, tapi orang itu bakal lihat hasil. Fuck it and fuck it. Nggak seperti itu. Kalau gue kenalan sama orang, gue networking, gue mau nanya apa prosesnya. Dia gagal berapa kali? Yang gue mau tahu tuh kayak gitu. Karena gue mau belajar dari kegagalan orang, bukan keberhasilan orang. Analoginya apa? Ya itu.
Lu bikin anak, orang bakal mikir, wah anak lu ganteng ya. Tapi bikin anak susah cuy. Orang nggak mikir, iki kimochi gimana cuy. Pakai gaya helikopter kayak, gaya sepak terjang kayak, gaya apa kayak, kan orang nggak nanya. Tapi itu paling penting. Gimana anak bisa kembar ya? That's how you think, man. Oke. Jadi kalian mesti bisa mikir seperti itu ya, kualitas bisnisnya seperti apa ya. Kita lanjut lagi ya. Yang keempat, nah ya. Setelah bisnis bagus, investor baru melihat harga. Metode cepat yang sering digunakan adalah PE sama PBV. Interpretasi sederhana. PE valuation PE ya. Kalau 10 kali itu murah, 10-14 kali itu wajar. 18 kali ke atas itu mahal. Investor profesional tidak hanya mencari bisnis bagus, mereka mencari bisnis bagus dengan harga wajar. Jadi biasa tuh investor institusi. Kalau kita investor individual, itu biasa kita cari ya under value. Makanya apa Warren Buffett pernah ngomong, it's good you buy a wonderful company at fair price rather than you buy a wonderful company at wonderful price. Kenapa? Fair price setidaknya lu masih punya margin of safety. Ya, mungkin 30 atau 40% aja. Tapi kalau under value, lu beli kayak kita value investing gini, itu mungkin margin of safety kita bisa 500%, 600% gitu loh. Di atas 100%, which is dimana lu udah tahu ini pasti bakal beggar gitu. Jadi seperti itu, ini basic buat kalian. Ya, terus kalau nggak PBV di bawah 1 kali. Jadi teman-teman tuh mesti ngerti. Ya, gue nggak mau ngomong terlalu advance. Gue mau kalian tuh fokus ke basic dulu. Ya, ini kalian terapin dulu. Biasakan dulu aja teman-teman ya, nggak usah bingung. Kalau teman-teman kurang paham, kalian bisa ke live gue. Gue tiap hari nge-live kok jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya. Kalau misalnya mau lebih lagi intens ya lo terserah. Lu mau private sama gue silakan. Nggak mau ya udah nggak usah. Lu bisa jadi membership juga YouTube. Gue ada membership, gue ada taruh itu hidden gem atau apa gitu. Lu bisa baca sendiri, analisa sendiri, belajar. Gue ada ngajarin metodenya juga gimana. Gue sih transparan aja ya. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar mau belajar saja. Itu. Oke. Ya. Lanjut. Nomor 5, melihat resiko keuangan. Terakhir, cek kesehatan keuangan perusahaan. Hal yang diperhatikan, utang perusahaan, stabilitas cash flow, kemampuan membayar bunga. Indikator sederhana. Debt to equity ratio, debt-nya itu to equity itu sekitar 0,5 itu sehat. Kalau 0,5/1 itu normal. Satu kali ke atas itu cukup beresiko. Perusahaan dengan utang terlalu besar akan rentan terhadap krisis ekonomi. Nah, belajar untuk melihat, kok kalau Unilever gimana? Nah, Unilever tuh memang utangnya 146% kalau nggak salah DER-nya, debt equity ratio-nya tuh. Cuman apakah dia bakal kena PKPU? Enggak. Kan labanya besar. Mesin pencetak uang dia kan. Labanya besar ya udah. Utangnya juga kecil. Kenapa? Karena sistem bisnis dia adalah dia buka apa? Yaitu capexnya banyak cuy. Untuk produksi consumer, itu tuh semua yang kalian konsumsi tiap hari gitu loh. Jadi ada story-nya, ada alasannya cuy. Bukan karena anjing ini mahal lah, nggak usah lah namanya masa blue chip mahal. Terus perbankan, kenapa utangnya gede? Ya perbankan itu kan sistemnya kan memang pinjam-meminjam bro. Ini kan dihutangin. Ya wajar lah, kalau daerah gede, what the hell man, gitu loh. Jadi lu masih bisa ngerti bisnisnya juga gitu loh. Tapi acuannya adalah 1 kali, berarti 100% untuk DER ya. Ini buat pemula biar ngerti dulu aja. Ya udah nggak usah jauh-jauh dulu, lu belajar itu dulu. Nanti udah mulai terbiasa, teman-teman baru mulai naik level, naik kelas. Ya, perkuat basic dulu. Oke? Lanjut ya. Kesimpulan metode 10 menit ini buat kalian semua adalah jika sebuah saham memenuhi sebagian besar kriteria berikut, bisnis mudah dipahami, pertumbuhan stabil, ROE tinggi, valuasi wajar, utang terkendali, maka saham tersebut layak untuk dianalisa lebih dalam. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, investor profesional biasanya langsung melewati saham tersebut tanpa emosi. Jadi kalian nggak boleh sakit hati, nggak boleh emosi kok tiba-tiba ada rally. Kenapa? Karena lu itu udah menyelamatkan duit lu gitu loh. Daripada lu rally spekulasi, bagusnya lu rally karena lu analisa cuy. Maka kenapa kita ngomong ya, ikhlas itu penting. Jalani hidup dengan ikhlas guys. Kalau kita jalani hidup dengan ikhlas, niscaya alam semesta ini bakal mereward kalian dengan sesuatu lebih besar lagi kok. Ya, peluang itu banyak di mana-mana, guys. Oke, emosi ditahan, dikontrol, dihilangkan bahkan kalau bisa. Gue lebih suka sama orang yang emotionless. Orang nggak bisa marah itu paling bagus. Kenapa? Marah itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Itu cuma mengundang perkara, cuy. Nggak bisa. Negatif, cuy. Jadi kalian harus sadar.
kalian harus bisa berpikir lebih waras, berpikir lebih panjang, guys. Oke? Jadi metode gue ini gue memang persembahkan buat kalian. Terserah, gue nggak peduli orang ngomongin apa ke gue. Karena yang penting adalah gue bisa ngebantuin kalian. Udah, that's it. Oke? Karena masih banyak teman-teman kita kesasar. Prinsip terakhir investor profesional. Investor hebat tidak mencoba membeli semua saham. Mereka hanya menunggu kesempatan terbaik. Karena dalam investasi, kesabaran sering lebih penting daripada kepintaran. Ini gue udah bilang di live gue juga. Gue bilang, kenapa orang pintar itu selalu bisa disalip sama orang yang rajin atau orang yang sabar? Karena gini, orang pintar itu dia terlalu akademik. Karena dia terlalu akademik, semua itu dihitung pakai kalkulasi. Yang terjadi adalah dia takut. Makanya kalian jangan heran kalau kalian di sekolah, mungkin zaman sekolah dulu nih, wah ini orang berandalan banget nih, wah berantem sana berantem sini. Tapi setelah udah dewasa, mature, kalian tamat kuliah atau apapun itu, kenapa dia jadi tajir melintir, lu nya masih gembel aja. Meskipun lu tuh, wah pada sekolah saya pinter nih, saya selalu dapat juara, kenapa dia lebih kaya pada gua ya? Again, orang bilang sekolah tuh nggak penting, ya. Bagi gua penting. Mungkin kurikulumnya yang nggak berguna. Karena kenapa? Ya kita nggak kepake juga, tapi matematika berguna kan? Tambah positif minus. Tapi kalau kayak, ya biologi mungkin berguna juga. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong ya, antara berguna nggak berguna juga sih. Untuk kehidupan kita sekarang gitu loh. Jadi menurut gua sih, yang paling penting itu adalah etika sih. Di sekolah itu adalah etika. Makanya kenapa gua tuh kurang setuju sama perkataan dari si itu, sekolah tuh nggak penting. Gue kurang setuju sih. Karena kalau nggak ada sekolah, lu tuh nggak bisa pembentukan etika. Pertama, di sekolah lu networking juga kan, kenalan sama orang baru gitu. Semua tuh melatih diri kan untuk networking juga. Lu pede atau enggak gitu. Nah, kalau masalah kurikulum itu lebih apa? Ke kompetisi sih, lu pada sih. Competition. Jadi kayak, oh lu tuh bisa berkompetisi satu sama lain. Bukan untuk harus menjadi juara satu di kelas, enggak. Karena nggak selama itu menjamin juga gitu loh. Gue ketemu banyak orang kok yang suka juara satu di kelas, tapi hidupnya gitu-gitu aja juga. Malah gue ketemu orang yang dulu dia itu belajarnya biasa aja di kelas, makan berandalan atau apa, malah tajir melintir cuy. Karena kenapa? Ada satu yang orang akademik itu nggak punya, atau orang pintar. Apa? Mental. Ya mereka tuh terlalu banyak kalkulasi jadi takut. Kalau orang-orang seperti itu yang nggak terlalu fokus sekolah, kenapa banyak sukses? Karena mereka fearless. Mereka fearless itu. Jadi, itu alasannya. Dan mereka tuh sabar. Kalau orang pintar itu nggak sabar, cuy. Admit it. Gue ketemu banyak orang pintar nggak sabaran kok mereka. Gue ketemu banyak kok. Gue networking banyak seperti itu kok. Pintar banget. Kayak akademis banget, tapi emosional. Ngomongnya songong kali, anjing. Ngomongnya kayak berlagak jago gitu. Kima, bro. Setan gue mikir gitu loh. Makanya gue tuh gak suka sama orang pinter. Tapi gue lebih suka sama orang rajin. Gue lebih respect sama orang rajin, orang berempati, orang sabar. Karena mereka beda daripada orang pinter. Gitu. Makanya kenapa kita ngomong, ini bukan masalah pinter secara ini juga, tapi pinter secara ini. Oke, secara emosional. Paling utama tuh itu. Jadi di sini, pinter di sini adalah pinter secara emosional. Oke, nggak selama pintar di sini. Banyak orang pintar di sini, tapi ini kosong. Ada orang pintar banget, tapi tujuan untuk apa? Untuk menipu orang. Again, everything back to etika. Itulah manfaat sekolah. Jadi kalian mau sekolah ya. Oke, pergi sekolah. Bentuk etika kalian yang baik. Hormati guru yang ngajarin kalian. Kalau lu bilang kurikulum dan sebagainya nggak suka, ya itu terserah lu. Tapi gue paling tekanin adalah guru, berbaktilah sama orang tua kedua kalian di sekolah. Ya, oke, lanjut. PR untuk viewer, untuk kalian semua nih PR ya. Gue persembahkan untuk kalian semua. Pilih satu saham yang kamu kenal, gunakan metode 10 menit ini dan jawab. Apa bisnis utama perusahaan tersebut? Bagaimana pertumbuhan revenue dan laba? Berapa ROE perusahaan? Apakah valuasi murah atau mahal? Apakah utangnya sehat? Tuliskan analisa sederhana minimal 1 halaman. Nah, untuk yang ini, kalau kalian mau latihan, kalian bisa pakai timer di handphone kalian. Kalian pakai timer, coba kalian tes. Ya, pakai 5 pertanyaan gue ini kalian jawab. Oke? Nanti coba kalian jujur ngomong di kolom komentar gue. Kalian udah terapin apa-apa aja, terus berapa menit, coba kalian kasih tau gue. Kalau memang ada yang kurang, lu bisa kasih pertanyaan gue di live atau di kolom komentar.
Ntar gue bisa bantuin. Ya. Oke, kalian buat itu ya. Ini buat kalian untuk berubah hidup ya. Oke. That's it. Itu semuanya. Udah nggak ada lagi ya. Jadi, semoga PR ini juga bisa membantu kalian. Gue juga pengen lihat kalian berhasil dan sukses juga sih. Bukan hanya di bursa saham. Gue nggak ngomongin bursa saham. Tapi gue mau kalian tuh sebagai human being. Sebagai manusia. Grow up. Be mature. Be a person. Ya. Jadilah manusia sesungguhnya. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat buat orang, bermartabat, dan beretika. Oke, sip. Jadi gue gak bakal pernah bosan untuk share ini ke kalian sih. Karena gue mau kalian tuh berhasil. Karena gue yakin kalian bakal berhasil. Karena misi gue tuh sekarang adalah tujuan hidup gue sekarang yang, again, ikigai. Hidup yang layak diperjuangkan. Kita setidaknya kita coba, kita tes. Bukan tes aja sih. Kita bakal buat 1% orang-orang ini bakal maju semua. 1% itu banyak loh. Dari 1%, bilioner bakal mencetak banyak milioner. Dari banyak milioner bakal mencetak bilioner baru. Again, bilioner create milioner. Milioner create bilioner. Oke? Sip. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Selalu positif. Take care. Stay healthy and stay safe dimanapun kalian berada. See you. Take care guys. Bye-bye.